Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi, kita perlu garis bawahi ini, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah 3 minggu berturut-turut kita mempelajari tentang perjalanan hidup dari seorang Raja Daud. Kita mulai dari panggilannya, bagaimana Raja Daud itu dipanggil oleh Tuhan. Dan kemudian setelah ia mengalahkan Goliat, muncul iri hati, kebencian dari seorang Saul, sehingga ia harus melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana masa kejayaan dari seorang Raja Daud. Minggu lalu tepatnya kita belajar tentang hal ini. Dan hal yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara, selama 3 fase perjalanan hidup dari seorang Raja Daud ini, kita memperhatikan bahwa dari satu fase ke fase yang lain, Daud senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ketika ia dikejar oleh Saul, ketika ia dikejar oleh Saul, Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Pada waktu itu hampir 2 kali dia punya kesempatan untuk membunuh, tetapi ia tidak melakukannya karena ia tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Kemudian ketika ia menjadi raja, punya posisi yang baik, ketika ia diberkati oleh Tuhan, ia pun sadar, minggu lalu tepatnya kita sudah lihat ini, dia sadar akan siapa dirinya, sehingga dia katakan bahwa siapakah aku ini Tuhan? Dia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang tidak layak mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Dia sadar bahwa dia tidak layak mendapatkan berkat, apalagi janji penyertaan Tuhan secara kekal kepada dia dan keturunannya. Dalam keadaan susah, dalam keadaan penderitaan, ancaman dari pembunuhan Raja Saul, Daud senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan ia selalu bertanya, setiap kali dia mau berperang, dia bertanya, Tuhan saya boleh maju tidak? Kalau Tuhan izinkan dan Tuhan ia katakan iya, dia maju pergi berperang. Sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berhenti sampai di sini melihat kisah hidup dari seorang Raja Daud, maka kita akan mengidolakan dan kita akan mengagung-agungkan seorang Raja Daud. Raja Daud adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi satu fase dalam kehidupan Raja Daud ini perlu menjadi pemahaman bagi kita pada saat ini. Alkitab tidak menyembunyikan tentang sisi buruk dari seorang Raja Daud. Alkitab secara terang-terangan memberitahukan tentang kejatuhan dari seorang Raja Daud. Inilah baik luar biasanya Alkitab Bapak Ibu. Alkitab tidak menyembunyikan kebobrokan tokoh-tokoh yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Bukankah hari ini seringkali kita mau menyembunyikan dosa-dosa kita, menyembunyikan hal-hal yang tidak benar, menyembunyikannya rapat-rapat. Tetapi kita lihat di dalam Alkitab, Alkitab menjelaskan dan memberitahukan tentang bagaimana orang-orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, tetapi ada sisi lemah mereka, ada kejatuhan mereka di dalam dosa. Apa tujuan kemudian kita melihat dan mempelajari tentang kejatuhan dari Raja Daud ini? Dengan kita melihat tentang kejatuhan Raja Daud, ini menyadarkan saya dan saudara, menyadarkan kita bahwa kita ini adalah orang yang telah berdosa. Ada natur dosa dalam diri kita. Dan kita tidak bisa bergantung kepada orang-orang atau tokoh-tokoh Alkitab ini, karena mereka juga adalah orang yang telah berdosa di hadapan Tuhan. Ada satu pribadi yang tidak pernah berdosa, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, pada fase yang keempat ini kita akan melihat tentang bagaimana kejatuhan seorang Raja Daud di hadapan Tuhan. Ia jatuh di dalam dosa. Dia melakukan perzinahan. Saya sangat yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan cerita ini. Bagaimana Raja Daud itu kemudian berzina
dengan Batseba. Bukan hanya berzina, tetapi ia juga kemudian melakukan pembunuhan. Kalau saya mau katakan, ini adalah pembunuhan yang berencana. Sudah direncanakan, sangat rapi apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Kita akan lihat nanti dalam pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pertanyaan penting untuk kita saat ini memperhatikan, mengapa Daud itu bisa jatuh? Padahal sebelumnya kita lihat fase-fase sebelumnya, waktu dia dikejar oleh Saul, dia dalam penderitaan, dalam tekanan hidup, tapi ia tidak jatuh dalam dosa. Tetapi ini kelihatan hal yang sepele. Hanya seorang perempuan saja, ia kemudian jatuh dalam dosa. Saudara, kalau kita coba menelusuri, kalau Bapak Ibu kemarin yang ada dalam Komsel, saya memang sudah sampaikan kepada setiap pemimpin Komsel, jangan sampai kepada kejatuhan dulu, karena hari ini memang waktu kita akan membahas tentang hal ini, bagaimana kejatuhan seorang Raja Daud di dalam dosa. Apa ya sebenarnya yang menyebabkan ia jatuh? Dari mana awal kejatuhan dari seorang Raja Daud? Seringkali pada umumnya orang akan katakan dari matanya, ia lihat Batseba mandi, makanya kemudian dia tertarik, dan akhirnya dia panggil untuk tidur dengan dia. Sehingga ditarik satu pelajaran. Oleh sebab itu hati-hati gunakan matamu. Memang benar, itu tidak salah tentang hal itu. Tetapi kalau kita coba melihat tentang asal mula, dari mana ia jatuh dalam dosa, mengapa ia bisa jatuh, kita perlu melihat bagaimana kisah sebelumnya, sebelum ia melakukan perzinahan dengan Batseba. Mari saya mengajak kita untuk kembali pada ayat yang pertama. Pada ayat yang pertama, di sana dikatakan begini. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berperang serta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ini penting untuk menolong kita melihat asal mula mengapa Daud bisa jatuh dalam dosa. Dikatakan bahwa raja-raja itu biasanya maju berperang. Daud saat itu posisinya adalah seorang raja. Tetapi kali ini Daud tidak pergi berperang. Ia sendiri tinggal di Yerusalem. Ia suruh Yoab untuk maju berperang. Pertanyaannya, mengapa dia tidak pergi berperang? Karena dia melihat setiap kali berperang dia selalu menang. Ia sudah menjadi raja bangsa Israel. Dia berpikir bahwa semuanya sudah aman. Setiap kali saya berperang, musuh-musuh selalu kalah. Saya tidak perlu pergi, cukup pasukan saya, cukup prajurit saya pergi. Mereka akan bisa mengalahkan musuh. Dalam keadaan seperti inilah Daud menjadi lengah. Daud tidak lagi waspada. Disinilah letak awal kejatuhan dari Raja Daud. Ia sudah berada pada zona nyaman. Dia merasa bahwa semuanya sudah oke. Saya tidak dikejar oleh Saul lagi. Saya sudah menjadi raja. Saya bisa punya kuasa untuk atur apa saja. Musuh-musuh saya bisa taklukkan. Apalagi yang saya bisa lakukan? Semuanya sudah kalah. Saudara, kejatuhan dalam dosa terjadi ketika kita tidak lagi waspada. Hidup mulai mapan. Kalau hidup kita mulai mapan, berhati-hatilah. Itu tanda awas bagi saya dan saudara. Mapan itu sendiri bukanlah dosa, Bapak Ibu, bukanlah dosa. Tetapi kemapanan itu memiliki potensi yang besar untuk membuat saya dan saudara akan menjadi sombong. Merasa diri sudah kuat, merasa diri sudah cukup, tidak butuh orang lain lagi dan bahkan tidak membutuhkan Tuhan. Apalagi kalau kita berpikir dan melihat ke masa lalu kita. Dulu saya pernah dihadapi dengan godaan-godaan itu, saya tidak jatuh kok. Tidak mungkin saya jatuh.
Dulu saya pernah menang melawan pencobaan itu. Kali ini saya juga pasti menang, tidak akan mungkin. Pencobaan yang berat saya pernah alami, saya bisa melewatinya, saya bisa menang. Apalagi hanya pencobaan kecil, tidak mungkin saya jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya pemikiran seperti itu tanda awas bagi kita. Ingat, Raja Daud jatuh dalam dosa bukan waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, tetapi ketika ia dalam kondisi mapan. Ketika ia ada pada fase kejayaan, sudah berada pada zona nyaman, itulah yang membuat dia akhirnya jatuh dalam dosa. Hati-hati dengan jebakan kemapanan, Bapak Ibu. Kemapanan bukan hanya membuat kita menjadi sombong, tetapi menyebabkan kita terlena dan tidak lagi berjaga-jaga dan tidak lagi waspada tentang setiap serangan-serangan yang akan menyerang kehidupan kita. Daud sebelum ia masuk pada fase kejayaannya, setiap kali dia pergi berperang, dia selalu bertanya kepada Tuhan, dia boleh berperang atau tidak. Tuhan kasih instruksi, pergi, dan dia pergi. Tetapi ketika dia masuk pada fase kejayaannya, secara perlahan-lahan ia mulai melupakan Tuhan dalam setiap tindakannya. Saudara, kalau untuk kita saat ini, sebelum mapan, biasanya hubungan pribadi kita akan begitu intim dengan Tuhan. Ada masalah, kita selalu datang membawa kepada Tuhan, minta petunjuk daripada Tuhan. Masalah kecil apapun juga kita datang bawa kepada Tuhan. Tetapi setelah kondisi kehidupan kita ini mulai mapan, mulai masuk pada semuanya serba ada, mulai kita meninggalkan kebiasaan untuk berdoa kepada Tuhan ketika mengalami masalah. Yang akan dikedepankan adalah kemapanan kita. Yang akan dikedepankan adalah relasi kita. Kalau punya masalah, saya punya relasi ini, saya akan andalkan dia. Tuhan itu selalu menjadi alternatif terakhir dalam setiap keadaan yang kita alami. Apalagi kalau kita mengandalkan kepintaran, punya pergumulan, punya masalah, kita andalkan saya punya otak, saya punya hikmat. Andalkan, saya punya harta yang banyak, saya tidak butuh Tuhan. Saya bisa menyelesaikannya dengan uang saya. Sebelum mapan, rajin berdoa. Sebelum mapan, rajin saat teduh. Sebelum mapan, rajin beribadah. Tetapi setelah mapan, semua waktu-waktu yang dulunya begitu intim dengan Tuhan, secara perlahan-lahan mulai kendor dan mulai kendor. Dengan dalih, saya tidak punya waktu untuk berdoa lagi. Saya tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Saya tidak punya waktu untuk Tuhan. Tuhan dilupakan. Sorry Tuhan, saya tidak punya waktu untuk dirimu. Aku terlalu sibuk. Ini perlu menjadi satu awasan bagi saya dan saudara hari ini. Kemapanan itu adalah tanda awas bagi saya dan saudara. Itu bisa membuat kita terlena dan akan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan ini. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 berkata seperti ini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Rasul Paulus di sini mengatakan bahwa lawan kita itu, musuh kita itu dikatakan roh-roh jahat yang ada di udara, yang tidak terlihat oleh saya dan saudara. Dia akan selalu mencari kesempatan kapan ia punya waktu untuk menjebak saya dan saudara. Maka itu perlu waspada Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, satu hal yang perlu kita sadari dan terus waspada, karena ternyata lawan kita ini yang sesungguhnya adalah roh-roh jahat. Roh jahat akan terus menunggu waktu yang tepat untuk menyerang saudara. Kalau melalui penderitaan yang kita alami, dia tidak mempan untuk menjatuhkan kita, maka dia akan menggunakan kemapanan kita. Dia akan menggunakan keberhasilan kita untuk menjatuhkan saudara. Penderitaan dengan keberhasilan, dua-dua ini roh jahat, dua-dua ini iblis bisa pakai untuk menjatuhkan saudara. Dia akan mulai kalau kita menderita, dia akan menaruhkan di dalam diri saudara satu pemikiran, oh kalau kamu menderita Tuhan tidak sayang dengan dirimu. Tetapi kalau di dalam penderitaan itu kita tidak akan tergoda, terhasut dengan hasutan iblis, dia akan menggunakan cara lain. Waktu kita akan berhasil di dalam kehidupan kita, dia katakan, ya kamu bisa lakukan itu tanpa Tuhan kok. Kemapanan, penderitaan, dua-duanya iblis bisa pakai untuk menyerang saudara. Oleh sebab itu berhati-hatilah, waspadalah. Sekarang saya mengajak kita untuk melihat step demi step bagaimana kejatuhan Raja Daud dalam dosa. Dikatakan ia berzina dengan Batseba. Ketika ia berjalan di atas soto istana, dia melihat Batseba sedang mandi. Singkat cerita, Daud menyuruh orang untuk memanggil Batseba dan Daud tidur dengannya. Terjemahan Alkitab baru ini Bapak Ibu, dia menggunakan kata tidur dengannya. Dia memperhalus bahasanya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat dalam terjemahan lama, dia tidak menggunakan kata tidur. Tapi dia menerjemahkan tidur itu dengan kata bersetubuh. Bersetubuh. Daud bersetubuh dengan Batseba. Satu hal yang miris di sini Bapak Ibu adalah Daud menggunakan kekuasaannya sebagai seorang raja untuk melakukan dosa, untuk menindas orang lemah, orang yang tidak berdaya untuk melawan dan menolak akan apa yang dia katakan. Batseba tidak berdaya. Karena ini adalah perintah, suruhan daripada Raja Daud untuk panggil Batseba untuk tidur dengan dia. Saudara, bagi setiap kita yang dipercayakan oleh Tuhan dalam jabatan apapun itu, jangan menggunakan otoritas itu untuk menindas orang-orang lemah. Jangan menggunakan jabatan Anda itu untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tuhan kasih kita jabatan, Tuhan kasih kita otoritas. Tujuannya adalah untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Memperluas kerajaan Allah, bukan sebaliknya, menindas dan bahkan melakukan dosa dengan jabatan. Apalagi dengan berpikir, kapan lagi jabatan saya singkat, mumpung saya punya kesempatan, mumpung saya punya power, saya gunakan ini untuk melakukan sesuatu yang semau saya. Tanpa memikirkan tentang bagaimana hati Tuhan ketika kita melakukan hal-hal itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, sedikit informasi tentang Batseba. Batseba ini adalah cucu dari Ahitofel. Siapa itu Ahitofel? Ahitofel ini adalah salah satu dari penasehat Raja Daud. Salah satu penasehat. Bapak Ibu bisa melihat ini. Dia sebagai seorang penasehat Daud. Ini cucunya Batseba. Tetapi ini tidak membuat Daud merasa sungkan. Oh, ini adalah masih ada relasi dengan saya. Paling tidak itu membuat Daud untuk sungkan dan bahkan mungkin tidak melakukan dosa dengan Batseba. Tetapi ternyata orang-orang yang terdekat dengan dia pun dia tidak anggap lagi. Dan bahkan Bapak Ibu, Uria itu sendiri adalah salah satu pasukan, kalau mau sebut sekarang adalah pasukan khusus dari seorang Raja Daud. Tetapi hanya karena dosanya,
ia tidak mikir panjang untuk membunuh pasukan khususnya ini. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Ketika Daud mendapatkan informasi bahwa Batseba hamil, maka ia berusaha untuk menutupi dosanya. Apa yang dilakukan? Daud kemudian memanggil Uria untuk pulang. Raja Daud ini adalah seorang pemimpin perang, Bapak Ibu, sudah terlatih di dalam perang. Setiap kali berperang dia selalu menang. Dia sudah punya strategi-strategi mengalahkan lawan. Dan strategi-strategi itu juga dia gunakan untuk menutupi dosanya. Dia menggunakan strategi itu untuk bagaimana caranya supaya dosanya tidak ketahuan. Ia pertama memanggil Uria untuk pulang dari medan perang. Dengan berharap Uria itu pulang ke rumahnya, pergi tidur dengan istrinya, bersetubuh dengan istrinya, dan kalau kemudian istrinya hamil, nanti tidak akan timbul kecurigaan dari orang banyak dan lagi dari Uria. Karena ternyata waktu itu dia ada pulang, tidur dengan dia. Tetapi Alkitab mencatat bahwa strategi itu ternyata tidak berhasil, Bapak Ibu. Uria tidak mau pulang ke rumahnya karena dia adalah seorang prajurit yang setia kawan. Mari saya ajak kita untuk lihat dalam ayat yang ke-11. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Ada hal yang sangat menarik dari Uria di sana. Waktu Raja Daud suruh dia untuk pulang kepada istrinya. Ayat 11. Ayat 11 berkata seperti ini. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum dan tidur dengan istriku? Demi, ini kalimat yang sangat menarik, demi hidupmu. Dia tidak katakan demi hidupku, tapi hidupmu. Ini bicara tentang Raja Daud. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Saudara bisa lihat di sini. Seorang Uria begitu setianya kepada rajanya. Bahkan dia katakan demi hidupmu dan demi nyawamu. Dia berani untuk mempertaruhkan hidupnya untuk seorang Raja Daud, melindungi Raja Daud dari kekuasaannya. Tetapi ternyata Raja Daud tidak melihat akan kesetiaan, loyalitas dari seorang Uria. Saudara, setelah strategi yang pertama itu gagal, Daud kemudian mencoba strategi yang lain dengan mengajak Uria untuk minum, makan minum, kemudian kasih mabuk Uria. Dengan harapan kalau Uria mabuk, kesadarannya akan menurun dan dia akan punya waktu untuk pergi kepada istrinya dan tidur dengan dia. Tetapi lagi-lagi strategi ini gagal. Sehingga waktu Daud melihat strategi ini tidak berhasil, dia gunakan cara yang sangat halus pertama. Tapi ini tidak berhasil. Maka dia pakai cara yang jauh lebih mengerikan lagi. Dengan mengirim pesan untuk menempatkan Uria berada di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian dikatakan menyuruh pasukan yang lain untuk mengundurkan diri supaya ia terbunuh oleh musuh. Daud memakai tangan orang lain untuk membunuh Uria. Ia berusaha untuk menutupi dosa-dosanya dengan melakukan dosa satu ke dosa yang lainnya. Saudara, sehebat apapun kita menyembunyikan dosa-dosa kita, tidak akan dapat disembunyikan. Ibarat sebuah bangkai. Sebuah bangkai itu kita mau sembunyikan serapat-rapat mungkin, Bapak Ibu. Kita pakai masker juga, itu akan tercium. Itu pasti akan tercium. Menyembunyikan dosa hanya membuat kita akan semakin tersiksa. Sehebat-hebat apapun kita, menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan
Dari orang lain kita bisa menyimpan itu rapat-rapat. Dari pasangan kita, dari saudara kita, dari anak kita. Itu mungkin kita bisa sembunyikan dalam waktu 1, 2, atau 3 tahun. Tetapi dari Tuhan tidak akan dapat disembunyikan. Sebuah bangkai tetap akan tercium. Daripada menyembunyikan dan bahkan membuat kita tersiksa dengan dosa yang kita simpan. Ada cara yang Tuhan tawarkan kepada saya dan saudara adalah kita akui itu di hadapan Tuhan. Akui dosa kita itu di hadapan Tuhan. Bawa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saya telah bersalah. Saya telah berdosa. Sampaikan kepada Tuhan, Tuhan saya sudah lelah untuk menyimpan dosa ini. Sekarang Tuhan tolong saya. Mampukan saya. Saya mau bebas dari rasa keterikatan dengan dosa. Saudara, apa yang harus dilakukan kalau kita sudah jatuh dalam dosa? Saya tidak akan bahas ini panjang lebar, karena ini akan ada sambungannya. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara hari Minggu depan hadir. Hari Minggu depan penginjil Fitri akan menyampaikan kepada kita. Dan itu adalah akhir daripada perjalanan hidup dari seorang Raja Daud. Kita akan melihat bagaimana pertobatan dari seorang Raja Daud. Jadi tidak akan berhenti. Ini bersambung khotbah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saudara, belajar dari kejatuhan Raja Daud mengingatkan saya dan saudara, kejatuhan itu terjadi bukan karena ada godaan-godaan yang besar. Seringkali itu dari hal-hal yang kelihatan sederhana dan sepele. Tetapi ketika kita tidak waspada, ketika kita sudah ada pada zona nyaman, masuk kepada kejayaan, maka potensi untuk kita jatuh dalam dosa begitu besar. Oleh sebab itu, tetap waspada, tetap selalu mengandalkan Tuhan. Waktu Tuhan mengizinkan kita melewati fase-fase hidup yang sangat tidak menyenangkan, penderitaan demi penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami, tetaplah bergantung sama Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah lepaskan kita daripada fase itu dan masuk kepada fase kejayaan, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan di sini. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan yang akan menolong dan menguatkan saya dan saudara. Mari kita berdoa.